Sinta Triani Dewi, kelas 12 akuntansi dari SMK TI Bali Global Singaraja. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan semoga video ini bisa membantu kalian. Sebelum ke cara pembuatannya, berikut soal yang akan dibahas pada video. Kita buka dulu aplikasi Mayotnya, lalu klik create, langsung kita next. Di kolom bagian company name, kita isi nama perusahaannya. Nama perusahaannya Tour and Travel Sakura. Selanjutnya di bagian kolom addressnya kita isi alamat perusahaannya. Alamatnya di Jalan Pratama nomor 43, Nusa Dua, Bali. Lalu klik next. Kita ganti tahunnya jadi 2002. Kita juga ganti bulannya, yang Juni diganti dengan Desember, yang Juli diganti dengan November. Next. Next lagi. Kita klik yang bagian tengah. Next. Kita klik change. Klik save. Karena di sini udah ada nama file yang sama, kita tambahin 1, 2, 3, 4 di bagian file namanya agar bisa dibedakan. Next. Klik Command Central. Akan keluar seperti ini. Klik account, terus accounting list, klik aset. Kita edit dulu asetnya, ubah aset menjadi aktiva, klik OK. Kita ubah juga check quick account, menjadi kas di tangan. Begitu juga dengan undeposited funds. Menjadi rekening di BCA. Klik OK. Ubah juga yang trade debtors. Sebelumnya kita ubah dulu nomornya menjadi 1400. Setelah itu baru kita ubah namanya menjadi piutang usaha. Klik OK. Selanjutnya ada electronic clearing account. Di sini kita cuma perlu ubah nomornya aja menjadi 999. Yang bagian profession account bisa kita delete. Begitu juga dengan investment account, bisa kita delete. Kita klik new untuk membuat akun baru. Klik header account. Kita buat dulu nomor akunnya.
Nomor akun, nama akun kita sesuaiin sama yang ada di soal. Kalau yang di sini kita buat yang Aktiva Lancar. Kita klik new lagi. Kalau yang tadi kita pakai header account, sekarang kita pakai yang detail account. Yang ini nomornya ada 1300, namanya rekening di BRI. Klik new. Sekarang kita pakai header account. Caranya juga sama seperti tadi, kita masukkan nomor dan nama akunnya. Klik new. Kita pakai yang detail account lagi. Masukkan nomor dan nama akunnya. Klik new. Masukkan number dan name-nya. Caranya masih sama seperti tadi. Klik new. Masukkan nomornya. Di sini nomornya 1600 dan nama akunnya, perlengkapan kantor. Intinya caranya sama untuk memasukkan akunnya, cuma yang membedakan nomor dan namanya saja. Sekarang kita pakai header account. Nomornya 2000 dan namanya Aktiva tetap. Lanjut, kita kembali menggunakan detail account. Isi nomornya dengan nomor 2100 dan nama akunnya peralatan kantor. Klik new. Selanjutnya, isi nomor akunnya dengan angka 2200 dan nama akunnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Next, isi kembali nomornya dengan angka 2300 dan nama akunnya kendaraan. Next, nomor akunnya 2400 dan nama akunnya akumulasi penyusutan kendaraan. Klik new. Lanjut, isi nomor akunnya 2500 dan nama akunnya gedung. Klik new. Selanjutnya, nomor akunnya 2600 dan nama akunnya akumulasi penyusutan gedung. Yang terakhir, nomor akunnya 2700 dan nama akunnya tanah. Klik OK.
hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita ke liability. Ubah liability menjadi kewajiban. Klik OK. Selanjutnya di bagian predict creditors, ubah nomornya menjadi 1100 dan ubah namanya menjadi hutang usaha. Klik OK. Di bagian payroll account liability, diubah nomornya aja menjadi 9999. Klik New, klik Header Account, tulis di bagian number 1000 dan namanya kewajiban lancar. Klik New, klik Detail Account, isi nomornya 1200 dan isi dari nama akunnya hutang gaji. Klik New, masih di Detail Account, isi nomornya dengan 1300 dan namanya hutang bunga. Klik New, isi nomornya 1400 dan di bagian nama hutang biaya lainnya. Klik New, isi nomornya 1500 dan namanya hutang di BRI. Klik New, sekarang kita menggunakan header account, isi nomornya 2000 dan nama akunnya kewajiban jangka panjang. Klik New, kita kembali ke Detail Account, isi nomornya 2100 di bagian nama akunnya diisi hutang di Mandiri. Klik New, dan ini yang terakhir, isi nomornya dengan angka 2200 dan nama akunnya hutang di Danamon. Klik OK, dan ini hasilnya. Sekarang kita ke equality. Ubah equality menjadi modal. Dan ubah retained earnings. Ubah dulu nomornya menjadi 2000 dan namanya diubah menjadi modal ditahan. Sekarang bagian current year's earning. Kita ubah nomornya menjadi 3000 dan namanya menjadi laba rugi di tahun berjalan. Klik OK. Selanjutnya, di bagian historical balancing, kita hanya perlu mengubah angkanya aja menjadi 9999.
klik new. Kita isi nomornya 1000 dan nama akunnya Modal Ketut Widya. Klik OK. Dan kita menuju ke income. Kita hanya perlu mengubah income menjadi pendapatan. Klik OK. Dan menambahkan satu akun. Klik new. Isi nomornya dengan angka 1000 dan nama akunnya pendapatan jasa. Klik OK. Nah, di cost of sales tidak ada akun, jadi kita kosongkan aja. Sekarang kita lanjut ke expenses. Expenses diubah menjadi biaya. Klik OK. Wages and salaries diubah menjadi biaya air. Dan nomornya diubah menjadi 1500. Di bagian Other Explain Expenses, kita hanya ubah nomornya saja menjadi 9999. Klik OK. Klik New. Klik Header Account. Isi nomornya dengan 1000 dan nama akunnya biaya administrasi dan umum. Klik New, ubah menjadi Detail Account, dan isi nomornya 1100 dan nama akunnya biaya gaji pegawai administrasi. Klik New. Isi nomornya 1200 dan namanya biaya perlengkapan. Klik New. Isi nomornya 1300 dan nama akunnya biaya listrik. Klik New. Isi nomornya 1400 dan nama akunnya biaya telepon. Klik New. Isi nomornya dengan 1600 dan isi namanya dengan biaya asuransi gedung. Klik New. Sekarang kita menggunakan header account. Isi nomornya dengan 1700 dan isi namanya dengan biaya penyusutan administrasi. Klik New, ubah menjadi Detail Account, dan isi nomornya 1710 dan isi nama akunnya menjadi biaya penyusutan peralatan kantor. Klik New dan isi nomornya 1720 dan nama akunnya biaya penyusutan gedung.
klik New, klik Header Account, dan isi nomornya 2000, dan isi nama akunnya, biaya operasional. Selanjutnya nomornya ada 2100 dan nama akunnya biaya gaji pramusata. Klik New, isi nomor akunnya dengan 2200 dan nama akunnya biaya gaji supir. Klik New. Selanjutnya isi nomor akunnya 2300 dan nama akunnya biaya promosi. Klik New, isi nomornya dengan 2400 dan nama akunnya biaya asuransi kendaraan. Klik New, isi nomor akunnya dengan 2500 dan nama akunnya biaya bonus karyawan. Klik New, isi nomornya dengan 2600 dan nama akunnya biaya operasional kendaraan. Klik New. Sekarang kita menggunakan header account dan isi nomornya dengan 2700 dan nama akunnya biaya penyusutan operasional. Klik New. Kembali lagi menggunakan detail account. Isi nomornya dengan 2710 dan isi nama akunnya dengan biaya penyusutan kendaraan. Klik OK. Dan ini hasilnya. Ke other income, ubah other income menjadi pendapatan lain-lain. Klik OK, lalu klik New, isi nomor account menjadi 1000, isi nama account menjadi pendapatan bunga. Sebelumnya, ubah dulu menjadi header account, lalu klik New, ubah kembali menjadi detail account, dan isi nomor account 1100, dan nama accountnya pendapatan bunga di BCA. Klik New, dan isi nomor akunnya 1200 dan nama akunnya pendapatan bunga di BNI. Klik New, isi nomor akunnya 2000 dan nama akunnya pendapatan lainnya. Klik OK, dan ini hasilnya. Akhir kita menuju ke Other Expenses.
Ubah other expenses menjadi biaya lain-lain. Klik OK. Lalu klik New dan ubah menjadi header account. Isi nomor akunnya 100 dan nama akunnya biaya bunga. Klik OK atau bisa New. Ubah menjadi detail account dan isi nomor akunnya 1100 dan nama akunnya biaya bunga di BRI. Klik New dan isi nomor akunnya 1200 dan nama akunnya biaya bunga di Mandiri. Klik New dan isi nomor akunnya 1300 dan nama akunnya biaya bunga di Danamon. Klik New dan yang terakhir isi nomor akunnya 2000 dan nama akunnya biaya lainnya. Klik OK dan ini hasilnya. Berikut transaksi yang terjadi pada bulan November. Klik Record Journal Entry. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 3 November 2002. Transaksi pertama, Ketut Widya menyetorkan modal tunai sebesar 200 juta. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 200 juta masuk di debit. Modal Ketut Widya sebesar 200 juta masuk di kredit. Klik Record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 5 November 2002. Transaksinya, dibeli tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Pratama nomor 43 Nusa Dua dengan harga tanah 100 juta dan gedung 50 juta, semua dibayar tunai. Transaksi yang masuk, pembelian tanah sebesar 100 juta masuk di debit. Yang kedua, pembelian bangunan sebesar 50 juta masuk di debit juga. Kas di tangan sebesar 150 juta masuk di kredit. Klik Record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 6. Transaksinya, pengurusan izin usaha selesai dilakukan dengan total nilai 1 juta. Biaya ini dibebankan sebagai biaya untuk bulan ini.
Transaksi yang masuk: kas di tangan sebesar 1 juta masuk di kredit. Biaya promosi 1 juta masuk di debit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 7 November 2002. Transaksinya: dibayar asuransi untuk gedung untuk jangka waktu 2 tahun senilai 2.400.000 dibayar tunai. Transaksi yang masuk: asuransi di muka gedung sebesar 2.400.000 masuk di debit. Kas di tangan sebesar 2.400.000 masuk di kredit. Klik record. Tanggal 10, transaksinya yaitu kredit di Bank Mandiri cair senilai 65 juta untuk jangka waktu 5 tahun dengan bunga tetap 10%. Transaksi yang masuk: kas di tangan sebesar 65 juta masuk di debit, dan hutang mandiri sebesar 65 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 11. Transaksinya: dibeli kendaraan sebanyak 5 unit dengan harga per unit 25 juta, dibayar tunai 75 juta, dan sisanya akan dibayar pada bulan depan. Transaksi yang masuk: dibeli kendaraan sebanyak 5 unit seharga 125 juta masuk di debit. Kas di tangan sebesar 75 juta masuk di kredit. Karena biaya kendaraan baru dibayar 75 juta, jadi sisanya masuk ke hutang usaha sebesar 50 juta yang masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 12. Transaksinya: diangkat per orang tenaga administrasi dengan gaji masing-masing 750.000 per bulan dan 5 orang supir dengan gaji 650.000 per bulan. Transaksinya: biaya gaji pegawai administrasi sebesar 3 juta masuk di debit.
Kenapa hasilnya 3 juta? Karena 750 dikali 4 tenaga kerja. Biaya gaji supir sebesar 3.250.000 masuk di debit. Begitu pula dengan hasil gaji supir yang sebesar 3.250.000 karena dikali 5 orang tenaga kerja. Selanjutnya, hutang gaji sebesar 6.250.000 masuk di kredit. Klik record. Tanggalnya masih tetap sama. Transaksinya dibeli perlengkapan kantor senilai 2 juta dibayar tunai. Dan transaksinya perlengkapan kantor sebesar 2 juta masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 2 juta masuk di kredit. Klik record. Oke, tanggalnya masih sama, tanggal 12. Transaksinya dibeli peralatan kantor senilai 15 juta dibayar tunai. Transaksi yang masuk peralatan kantor sebesar 15 juta masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 15 juta masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya transaksi tanggal ke-14, yaitu perusahaan mulai beroperasi pada saat pembukaan dikeluarkan biaya 2 juta. Transaksi yang masuk, biaya operasional kendaraan sebesar 2 juta masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 2 juta masuk di kredit. Tanggalnya masih sama. Transaksinya dibayar asuransi untuk semua kendaraan secara tunai sebesar 2.400.000 dengan jangka waktu asuransi 2 tahun. Transaksi yang masuk, asuransi di muka kendaraan sebesar 2.400.000 masuk di debit dan kas di tangan sebesar 2.400.000 masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 15. Transaksi tanggal 15 yaitu pinjaman di BRI cair senilai 10 juta, jangka waktu 1 tahun dengan bunga tetap 10%. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 10 juta masuk di debit. Dan hutang di BRI masuk sebesar 10 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 16. Transaksi tanggal 16 yaitu pendapatan jasa untuk hari ini sebesar 1.500.000 diterima tunai. Transaksinya, kas di tangan sebesar 1.500.000 masuk di debit. Dan pendapatan jasa sebesar 1.500.000 masuk di kredit.
Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 17. Transaksi tanggal 17, dibuka rekening di BCA sebesar 2 juta dan rekening di BNI sebesar 3 juta. Transaksi yang masuk, rekening di BCA sebesar 2 juta masuk di debit. Dan rekening di BNI sebesar 3 juta masuk di debit. Kas di tangan sebesar 5 juta masuk di kredit. Klik record. Nah, transaksi tanggal 18 yaitu pendapatan jasa untuk hari ini sebesar 2 juta, diterima tunai sebesar 1.500.000 dan sisanya masih kredit. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 1.500.000 masuk di debit. Piutang usaha sebesar 500 masuk di debit. Pendapatan jasa sebesar 2 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 20. Transaksinya, biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1 juta dibayar tunai. Transaksi yang masuk, biaya operasional kendaraan sebesar 1 juta masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 1 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 22. Transaksi tanggal 22, pendapatan jasa hari ini 5 juta diterima tunai. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 5 juta masuk di debit. Dan pendapatan jasa sebesar 5 juta masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya, ganti tanggalnya menjadi tanggal 25. Transaksi tanggal 25, yaitu piutang pendapatan jasa yang terjadi tanggal 18 November diterima tunai. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 500.000 masuk di debit. Piutang usaha sebesar 500.000 masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 28. Transaksi tanggal 28, dibeli perlengkapan kantor senilai 300.000. Transaksi yang masuk, perlengkapan kantor sebesar 300.000 masuk di debit.
Kas di tangan sebesar 300.000 masuk di kredit. Klik record. Transaksi pada tanggal 29 yaitu pendapatan jasa hari ini sebesar 2 juta, diterima tunai sebesar 500.000, sisanya masih kredit. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 500.000 masuk di debit. Piutang usaha sebesar 1.500.000 masuk di debit. Dan pendapatan jasa sebesar 2 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 30. Transaksi pada tanggal 30 yaitu kredit di Danamon cair 70 juta, jangka waktu 5 tahun dengan bunga tetap 12%. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 70 juta masuk di debit. Dan hutang di Danamon sebesar 70 juta masuk di kredit. Klik record. Tanggalnya masih sama, yaitu tanggal 30. Transaksinya, biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Transaksi yang masuk, biaya operasional kendaraan sebesar 1.500.000 masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Klik decoder. Lanjut memasukkan transaksinya, kita lihat terlebih dahulu berapa jumlah pelengkapan sebelumnya. Karena di soal sisa pelengkapannya sebesar 1.300.000, maka kita kurangkan jumlah pelengkapan sebelumnya dengan sisa pelengkapan yang di soal. Transaksi yang masuk, biaya pelengkapan sebesar 1 juta masuk di debit. Dan pelengkapan kantor sebesar 1 juta masuk di kredit. Klik record. Tanggalnya masih sama, tanggal 30. Yang membedakan hanya transaksinya. Di sini transaksinya biaya listrik sebesar 200.000, biaya air sebesar 60.000, biaya telepon sebesar 300.000 belum dibayar. Transaksi yang masuk, biaya listrik sebesar 200.000 masuk di debit, biaya air sebesar 60.000 masuk di debit, dan biaya telepon sebesar 300.000 masuk di debit. Hutang biaya lainnya sebesar 560 masuk di kredit. Klik record.
tanggalnya masih sama. Transaksi terakhir yaitu pendapatan bunga di BCA dan di BNI masing-masing 20.000 dan 30.000. Transaksi yang masuk, rekening di BCA sebesar 20.000 masuk di debit, rekening di BNI sebesar 30 masuk di debit, pendapatan bunga di BCA sebesar 20.000 masuk di kredit, dan pendapatan bunga di BNI sebesar 30.000 masuk di kredit. Klik record. Setelah transaksi pada bulan November selesai, kita lanjut ke transaksi pada bulan Desember. Transaksi pertama yaitu gaji karyawan telah dibayar. Transaksi yang masuk, hutang gaji sebesar 6.250.000 masuk di debit, dan kas di tangan sebesar 6.250.000 masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya tanggalnya masih sama, yaitu tanggal 1. Transaksinya adalah pendapatan hari ini sebesar 1.500.000 diterima tunai. Transaksi yang masuk yaitu kas di tangan sebesar 1.500.000 masuk di debit, dan pendapatan jasa sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya, tanggal diganti menjadi tanggal 2. Transaksi tanggal 2 yaitu sisa pendapatan yang belum diterima tanggal 25 November akan diterima tunai. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 1.500.000 masuk di debit, dan piutang usaha sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Klik record. Tanggal diganti menjadi tanggal 5. Transaksinya adalah pendapatan sampai hari ini 8 juta diterima tunai. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 8 juta dimasukkan di debit, dan pendapatan jasa sebesar 8 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 6. Transaksinya adalah biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Transaksi yang masuk, biaya operasional kendaraan sebesar 1.500.000 masuk di debit, dan kas di tangan sebesar 1.500.000 masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 8. Transaksinya adalah pendapatan sampai hari ini 6 juta, diterima secara tunai 2.500.000 dan sisanya diterima melalui rekening BCA. Transaksi yang masuk, kas di tangan sebesar 2.500.000 masuk di debit, dan rekening di BCA sebesar 3.500.000 masuk di debit. Dan pendapatan jasa sebesar 6 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 9. Transaksi pada tanggal 9 yaitu dibeli perlengkapan kantor senilai 1 juta secara kredit. Transaksi yang masuk, perlengkapan kantor sebesar 1 juta masuk di debit,
Dan hutang usaha sebesar 1 juta masuk di kredit. Klik record. Ya, transaksi pada tanggal 10 yaitu kredit di Mandiri dibayar lengkap dengan bunganya. Transaksi yang masuk, hutang di Mandiri sebesar Rp1.083.333 masuk di debit, dan biaya bunga di Mandiri sebesar Rp108.333 masuk di debit, dan kas di tangan sebesar Rp1.191.666 masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 11. Transaksinya yaitu hutang dari pembelian kendaraan dibayar tunai. Transaksi yang masuk, hutang usaha sebesar 50 juta masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 50 juta masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya, ganti tanggal menjadi tanggal 12. Transaksinya yaitu biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan November dibayar. Transaksi yang masuk, hutang biaya lainnya sebesar 560.000 masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 560.000 masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya, ganti tanggal menjadi tanggal 13. Transaksinya yaitu pendapatan sampai hari ini 7 juta, diterima tunai 4 juta, sisanya di kredit. Transaksi yang masuk yaitu kas di tangan sebesar 4 juta masuk di debit, dan piutang usaha sebesar 3 juta masuk di debit, dan pendapatan jasa sebesar 7 juta masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya, ganti tanggal menjadi tanggal 14. Transaksinya yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1 juta dibayar tunai. Transaksi yang masuk yaitu biaya operasional kendaraan sebesar 1 juta masuk di debit, dan kas di tangan sebesar 1 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggal menjadi tanggal 15. Transaksi pada tanggal 15 yaitu kredit di Bank BRI dibayar lengkap dengan bunganya. Transaksi yang masuk yaitu kas di tangan sebesar 8 juta masuk di debit, piutang usaha sebesar 2 juta masuk di debit, dan pendapatan jasa sebesar 10 juta masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya, ganti tanggal menjadi tanggal 20. Transaksi pada tanggal 20 yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 600.000 dibayar tunai. Transaksi yang masuk yaitu biaya operasional kendaraan sebesar 600.000 masuk di debit, dan kas di tangan sebesar 600.000 masuk di kredit. Klik record. Sekarang kita lanjut ke tanggal 21. Transaksinya yaitu pendapatan sampai hari ini 10 juta, diterima tunai 8 juta, dan sisanya masih kredit. Transaksi yang masuk yaitu kas di tangan sebesar 8 juta masuk di debit,
Dan piutang usaha sebesar 2 juta masuk di debit. Pendapatan jasa sebesar 10 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 23. Transaksi tanggal 23 yaitu sisa pendapatan yang terjadi tanggal 13 Desember diterima tunai. Transaksi yang masuk yaitu kasih tangan sebesar 3 juta masuk di debit. Dan piutang usaha sebesar 3 juta masuk di kredit. Klik record. Selanjutnya tanggal 24, transaksinya yaitu pendapatan hari ini sebesar 2 juta diterima tunai. Transaksi yang masuk yaitu kasih tangan sebesar 2 juta masuk di debit. Dan pendapatan jasa sebesar 2 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 25. Transaksi tanggal 25 yaitu utang dari pembelian perlengkapan kantor tanggal 9 Desember dibayar. Transaksi yang masuk yaitu utang usaha sebesar 1 juta masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 1 juta masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 26. Transaksi tanggal 26 yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 1.500.000 dibayar tunai. Transaksi yang masuk yaitu biaya operasional kendaraan sebesar 1.500.000 masuk di debit. Dan kas di tangan masuk di kredit. Sebelumnya saya di sini salah mengetik, harusnya saya ngetik 1.500.000. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 28. Transaksi tanggal 28 yaitu pendapatan sampai hari ini sebesar 6 juta diterima tunai. Transaksi yang masuk yaitu kasih tangan sebesar 600.000. Maksud saya 6 juta masuk di debit. Dan pendapatan jasa sebesar 6 juta masuk di kredit. Klik record. Ke transaksi tanggal 30 yaitu biaya operasional kendaraan sampai hari ini sebesar 900.000 dibayar tunai. Transaksi yang masuk yaitu biaya kendaraan sebesar 900.000 masuk di debit. Dan kas di tangan sebesar 900.000 masuk di kredit. Klik record. Tanggalnya masih sama, tanggal 30. Transaksi tanggal 30 yaitu kredit di Danamon dibayar lengkap dengan bunganya. Transaksi yang masuk yaitu hutang di Danamon sebesar Rp1.166.666 masuk di debit. Dan biaya bunga di Danamon sebesar Rp139.999 masuk di debit.
dan kas di tangan sebesar Rp1.306.669 masuk di kredit. Klik record. Ganti tanggalnya menjadi tanggal 31. Transaksi tanggal 31 yaitu perlengkapan sisa Rp500.000. Transaksi yang masuk yaitu biaya perlengkapan sebesar Rp1.800.000 masuk di debit. Dan perlengkapan kantor sebesar Rp1.800.000 masuk di kredit. Klik record. Tanggalnya masih sama, yaitu tanggal 31, yang membedakan hanya transaksinya aja. Transaksi tanggal 31 yaitu biaya listrik, air, telepon sebesar Rp250.000, Rp70.000, dan Rp400.000 yang belum dibayar. Transaksi yang masuk yaitu biaya listrik sebesar Rp250.000 masuk di debit, dan biaya air sebesar Rp70.000 masuk di debit, dan biaya telepon sebesar Rp400.000 masuk di debit, dan hutang biaya lainnya sebesar Rp720.000 masuk di kredit. Klik record. Sekarang transaksi yang terakhir yaitu pendapatan bunga di BCA dan di BNI masing-masing Rp35.000 dan Rp30.000. Transaksi yang masuk yaitu rekening di BCA sebesar Rp35.000 masuk di debit, rekening di BNI sebesar Rp30.000 masuk di debit, dan pendapatan bunga di BCA sebesar Rp35.000 masuk di debit, dan yang terakhir, pendapatan bunga di BNI sebesar Rp30.000 masuk di kredit. Klik record. Klik jurnal, dan hasilnya akan seperti ini. Berikut hasil jurnal dari bulan November sampai ke bulan Desember, kurang lebih seperti ini.